lakukan untuk mensinergiskan di antara organisasi mahasiswa ini dengan memperbanyak forum-forum informal, baik melalui nongkrong bareng ataupun hal-hal yang sifatnya tidak hanya membahas soal kerjaan atau organisasi, tetapi forum-forum informal inilah yang kemudian akan merekatkan di antara para pimpinan ataupun pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga akan ada kemudahan dalam membangun suatu kesepakatan. Dari saya cukup seperti itu, Mas Dimas. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan untuk paslon kedua untuk menjawab pertanyaan saya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mas. Jadi, yang akan kami lakukan adalah yang pertama, tentu kami akan memperbaiki pola komunikasi, kemudian pola koordinasi dan juga kejelasan pembagian tugas dengan pihak-pihak fakultas. Karena hal ini yang perlu kita pahami di awal gitu ya, harus ada kejelasan mengenai tadi wewenang, kemudian pembagian tugas, dan kemudian ketika salah satunya misalnya dalam hal penggerakan pun kita harus betul-betul mengkomunikasikan kira-kira isu apa yang sekiranya bisa kita kawal bersama, yang sekiranya bisa kita kolaborasikan bersama dengan fakultas-fakultas. Kemudian hal-hal apa saja yang sekiranya kita bisa melakukan kolaborasi di sana gitu. Permasalahan-permasalahan apa yang sekiranya ada di Undip, kemudian kita rumuskan bersama, kira-kira solusinya bagaimana, sehingga di sana ada kejelasan mengenai tugas dan wewenang tersebut. Cukup, Mas. Baik, mungkin saya ingin memberikan follow up question dari paslon nomor 1 terlebih dahulu. Terima kasih atas Saudara Fajar atas jawabannya. Salah satu konklusi yang saya dapatkan adalah membuat kesepakatan di awal keputusan, kemudian juga memperbanyak forum-forum informal untuk bisa menyatukan pemikiran. Bahkan saya hanya akan berbicara fakta di lapangan. Hari ini cara-cara seperti itu sudah dilakukan. Bahkan sudah ada tingkat SDM yang tersebut satu sama-sama mensinergiskan arah gerak. Lantas kalau boleh saya tanyakan, apakah hal tersebut masih efektif untuk dilakukan? Kemudian juga bicara tentang kesepakatan, ya saya yakini hari ini setiap fakultas memiliki otonominya sendiri, bahkan memiliki konsekuensinya sendiri, yang mana pertanggungjawaban kita kepada orang-orang tersebut. Lantas dalam menanggapi tersebut, bagaimana apabila adanya perbedaan pendapat, bahkan pun juga perbedaan arah gerak, yang mana tersebut juga tidak bisa kita pungkiri akan terjadi dalam organisasi baik di 2020. Nah, saya ingin tanyakan kembali, apakah hal ini masih efektif dan bagaimana perwujudan konkret, Saudara Fajar? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Dimas atas pertanyaan lanjutannya. Jadi memang apa yang kemudian tadi saya sampaikan sudah dilakukan pada tahun ini, tetapi ada beberapa kondisi yang kemudian berbeda. Nah, ketika dipertanyakan apakah masih efektif atau tidak, tentu masih, tetapi perwujudan konkretnya adalah dilakukan dengan cara yang berbeda. Artinya, apabila kesepakatan yang dibangun hari ini atas dasar kesamaan gerak saja, maka kemudian perlu dispesifikan bahwa ke depannya upaya untuk mensinergikan organisasi mahasiswa di Universitas Diponegoro selain memperhatikan berkaitan dengan kesamaan arah gerak, juga memperhatikan terkait dengan pembagian beban kerja, misalnya dalam hal kolaborasi program kerja ataupun pengawalan isu secara bersama. Hal itulah yang kemudian tidak bisa atau belum dilakukan secara maksimal pada tahun ini. Sehingga untuk tahun depan, saya masih memprediksi bahwa upaya ini masih efektif untuk kemudian bisa diterapkan dengan catatan selain persamaan ada arah gerak, kita juga memperhatikan pembagian beban kerja yang merata atau yang seimbang. Terima kasih. Pertanyaan lanjutan Mas Fajar. Tadi disampaikan
disampaikan adanya perbedaan arah gerak dan juga kondisi yang hadir. Dan di akhir disampaikan akan adanya penjaminan kerja-kerja yang akan ada di organisasi. Nah, dalam hal ini penjaminan apa yang Mas Fajar berikan? Karena kalau kita bicara janji, bahkan sebuah narasi untuk penjaminan tidak akan menjadi hal yang nyata apabila tidak ada wujud. Jaminan yang kemudian bisa diberikan adalah bahwa dari tiap fakultas ataupun di BEM universitas tentu memiliki ada keterkaitan satu dengan lainnya. Setidak-tidaknya ada satu benang merah yang kemudian memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya meskipun cara gerak atau arah geraknya itu berbeda. Saya yakin dan kawan-kawan juga tentu akan sepakat ketika kita mendapatkan satu premis bahwa organisasi mahasiswa adalah untuk memberikan kemanfaatan. Dan oleh karenanya, hal yang perlu dilakukan adalah membangun pemahaman tersebut bahwa organisasi mahasiswa untuk kemanfaatan. Sehingga kemudian upaya untuk mensinergiskan ketika pemahaman tersebut sudah dibangun adalah akan lebih mudah. Seperti itu, Saudara Dimas, terima kasih. Baik, saya pikir yang saya terima adalah salah satu juga poin tentang kesepakatan di awal ya. Dan saya juga masih ingin membahas beberapa organisasi yang hadir. Mas Fajar juga pernah berproses di Unip khususnya. Bahkan salah satu gerakan yang coba digaungkan secara kolektif setiap fakultas yang ada hari ini adalah isu masyarakat adat. Isu masyarakat adat yang sudah disepakati dari awal keberjalanan lingkar sosmed tersebut sampai hari ini pun masih belum ada kejelasan. Yang manapun dari Fakultas Hukum mencoba untuk bisa membuka gerakan secara mandiri dan akan terlaksana nanti tanggal 8. Nah, bagaimana Mas Fajar untuk bisa menanggapi hal tersebut? Sedangkan pun juga Mas Fajar hadir dalam ya, berkaitan dengan tadi lebih spesifik mengenai RUU Masyarakat Hukum Adat, memang saat itu disepakati untuk dikawal bersama. Dan dalam pemahaman saya, bidang kemitraan eksternal BEM Undip yang memang berkomunikasi dengan pihak legislatif sudah selalu mengupayakan dan kemudian sering memfollow up untuk kejelasan terkait dengan audiensi RUU MHA. Namun, memang hingga akhir-akhir ini tidak ada jawaban yang jelas yang diberikan oleh pihak legislatif. Tetapi hubungan yang dilakukan antara BEM FH dan juga kemitraan eksternal masih terbangun dengan cukup baik. Artinya sinergis antara organisasi mahasiswa dengan organisasi mahasiswa yang lain di sini sudah terbangun, tapi persoalan yang hadir bukan soal sinergis antara organisasi mahasiswa dengan organisasi mahasiswa yang lain, tetapi dalam hal ini pola komunikasi legislatif yang memang tidak responsif. Baik, terima kasih Saudara Fajar. Saya tidak sepakat bahwa permasalahan yang hadir adalah dengan komunikasi kepada pihak legislatif. Fakta di lapangan pada berapa kesempatan forum-forum lingkar sospol khususnya, itu hanya dihadiri bahkan bisa kita gunakan hitungan 5 jari saja. Nah, itu kan menjadi salah satu indikasi bahwa adanya ketidaksadaran akan sebuah kesepakatan yang sudah dibuat di awal hingga tahap advokasi. Pikir saya, apabila nanti sudah terpilih ya, ini juga menjadi concern yang harus diperhatikan juga perihal tentang suatu komitmen khususnya gerakan kolektif yang dibangun nanti. Tadi saya beri kesempatan, apakah dari Saudara Fajar masih ingin memberikan tanggapan? Ya, menanggapi sedikit Mas Dimas. Jadi memang harus diakui dan ini satu kondisi yang memang harus disampaikan bahwa dalam sospol utamanya ketika ada lingkar memang yang hadir itu selalu terbatas. Hanya 1 sampai 5 fakultas termasuk BEM Undip yang menyelenggarakan. Dan ya kita juga sama-sama tahu dalam kondisi tersebut siapa yang kemudian pada akhirnya memikul beban kerja yang paling tinggi. Nah, oleh karena itu memang dalam kaitan dengan softball harus diakui ini tidak belum maksimal, tetapi masih berusaha untuk ditingkatkan, itu masih memungkinkan karena
mungkin ketika melacak pada awal tahun, kesepakatan yang dibangun itu ketika teman-teman di fakultas sudah punya fokus isu masing-masing, sudah punya rencana gerak masing-masing, sehingga belum optimal. Saya kira ketika tahun depan itu kemudian kesepakatan di awal, meskipun tahun ini belum maksimal, tahun depan saya percaya masih bisa untuk kemudian dioptimalkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan beralih kepada paslon 2, masih menyangkut tentang pertanyaan pertama saya. Kurang lebih hampir sama dengan apa yang coba saya diskusikan dengan Saudara Fajar. Bagaimana dalam perwujudan konkret, apakah lagi-lagi dan kembali menggunakan forum-forum informal atau bahkan formal dengan membuat lingkar yang ada di antar lembaga di Undip atau seperti apa? Ini bisa dijawab dulu. Baik, terima kasih Mas Dimas atas pertanyaannya. Jadi mengenai hal ini, tentu poin pertama adanya miskomunikasi, kemudian ketidakoptimalan dalam pelaksanaan masing-masing organisasi di setiap lininya, baik fakultas maupun sekolah. Tentu ini menjadi catatan bersama atas proses apa yang selama ini berjalan. Maka dalam hal ini kami pun juga sudah melakukan beberapa poin-poin catatan, dan kami di 100 hari kerja pertama, tentunya di dalam 30 hari pertama kami akan fokus terlebih dahulu untuk kemudian bagaimana membangun jejaring bersama stakeholder terkait dalam hal ini fakultas maupun sekolah, yang nantinya kami akan laksanakan perkontintas, forum koordinasi pimpinan fakultas. Nah, realisasi dalam forum ini tentunya kami akan menjaring bagaimana kemudian apa yang menjadi kepentingan-kepentingan, yang menjadi keinginan-keinginan masing-masing fakultas dari berbagai macam permasalahan, dari berbagai macam isu, untuk kemudian sekiranya kita tarik benang merahnya apa yang kemudian dapat kita kawal bersama, apa yang kemudian dapat kita kolaborasikan berkenaan misalnya dengan pembuatan kajian bersama atau berkenaan dengan kolaborasi lainnya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan forum-forum koordinasi yang akan terus dilakukan tentunya secara bertahap dan berkala. Di sisi lain mengenai ketidakoptimalan dari yang Mas tadi sudah sampaikan, adanya di tiap lininya ini memiliki satu kedudukan yang sama, maka dalam hal ini tentunya perlu adanya regulasi-regulasi yang mendukung atas keberjalanan Ormawa yang ada di Universitas Diponegoro ini sendiri. Tentu dalam hal ini kita perlu melihat lagi bagaimana realita dan proses dari perumusan PPL GBHK maupun proses perumusan dari student government yang ada di Universitas Diponegoro yang selama beberapa tahun terakhir ini cukup menjadi polemik dan menjadi bom waktu. Maka realisasinya adalah kita perlu untuk kemudian tidak selalu memusatkan permasalahan koordinasi hanya berada pada badan eksekutif saja, melainkan juga bagaimana kemudian kita berkoordinasi dalam ranah legislasi, dalam ranah senat mahasiswa, untuk kemudian sekiranya dapat mendukung regulasi-regulasi apa saja yang sekiranya dapat kemudian mengkondisikan pola-pola kinerja dari ormawa-ormawa yang ada di Undip agar dapat lebih jelas lagi fungsi batasan kewenangan dalam realisasi keberjalanannya. Mungkin demikian jawaban dari kami, Mas. Terima kasih. Baik, saya tertarik dengan poin adanya pembaruan regulasi, bahkan menyangkut tentang PPO, serta bahkan mendesak pihak legislasi dalam ini Senat untuk bisa mengakomodir regulasi dalam kebijakan organisasi ini. Nah, poin apa yang Mas Ikhwan masuk dalam hal ini? Apakah adanya sebuah hierarki, BEM Undip lebih tinggi daripada BEM fakultas lain, atau seperti apa? Karena kalau kita bicara regulasi, tentu harus ada pendalamannya lebih dahulu. Bahkan kalau kita merajuk tentang undang-undang, rumusan undang-undang, itu harus ada naskah akademik dan lain sebagainya. Ada dasarnya. Saya pikir tidak semudah itu untuk bisa menjawab sebuah persoalan dengan perubahan regulasi. Yang saya tanyakan lagi-lagi, regulasi apa, bahkan hingga tahap poin apa, substansi apa yang ingin dirubah agar bisa menunjang proses koordinasi dan juga kebijakan organisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menanggapi kembali. Ini memang saya sepakat ketika memang perlu adanya dikeluarkan regulasi, tetap perlu kemudian memperhatikan poin-poin aspek analisis secara mendalam dan komprehensif agar kemudian kita ketahui bersama proses pengeluaran produk dalam kebijakan ini tentu memiliki proses. Nah, dalam hal ini maka yang saya maksudkan kemudian adanya faktor-faktor pendukung untuk mendukung keberjalanan pola-pola ini adalah seperti yang kita ketahui bersama,
Kalau berbicara mengenai student government di Undip ini sendiri, mungkin atas keterbatasan pengetahuan kami menganggap masih banyak ketidakjelasan dalam hal ini. Karena di sisi lain juga tidak ada kemudian peraturan-peraturan yang lebih rigid lagi, dan itu masih sangat bias kalau kami merasa ya. Karena di sisi lain juga bukan itu juga bisa secara berkaitan. Namun lagi-lagi yang seperti sampaikan, tidak ada kemudian untuk kemudian jadi untuk terus upaya non formal. Pertanyaan saya masih sama, regulasi apa dan permasalahan apa yang dimaksud oleh Saudara Ikhwan tadi perihal tentang organisasian. Mungkin bisa diberikan contoh konkret, entah satu atau dua, regulasi apa sebenarnya yang Mas dapat untuk bisa organisasi. Baik, terima kasih Mas Dimas. Jadi berkaitan dengan hal ini, saat ini adalah perencanaan itu untuk itu sendiri satu dalam proses realisasi kemudian ditemukan permasalahan kurang dengan melalui berbagai macam cara, tidak melalui regulasi atau biar lebih kemudian mendalam lagi dan lebih konkret bisa kemudian dibahas melalui musyawarah itu sendiri untuk kemudian bisa memenuhi ataupun bisa menganalisis kebutuhan dasar mahasiswa khususnya Ormawa, ingin kemudian pola-pola komunikasi koordinasi yang seperti apa dalam realisasi keberjalanan. Baik, lagi-lagi saya rasa ini akan menjadi concern baik pasangan calon pertama maupun perihal koordinasi dan juga komunikasi. Contoh konkret lagi saya sampaikan, Saudara Iwan juga hadir dalam kaderisasi dalam hal ini PSDM, bahkan di lingkar PSDM pun masih nggak efektif untuk bisa menjalin komunikasi untuk benar merumuskan sebuah solusi dalam permasalahan lebih antar paslon 1 maupun juga paslon 2. Saya ingin beralih kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu kepada paslon 2 terlebih dahulu. Perihal pembuatan sistem untuk bisa melakukan organisasi. Saya amini lagi-lagi sebagai manusia merdeka, bagi saya sistem hadir karena sebuah budaya. Yang saya lihat sampai detik pemaparan Saudara Iwan dan juga Saudari Vika, modernisasi ini hadir dengan sebuah platform, baik dengan penjaringan aspirasi, kemudian juga memberikan informasi dan edukatif. Lantas bagaimana bicara SDM yang hadir dalam unsur BEM Undip nantinya? Apakah modernisasi ini juga termasuk ke dalam bagaimana ke depan, berpikir ke arah kemajuan, dan juga tidak luput dengan poin modernisasi. Karena kalau kita bicara sistem teknis, pun itu juga bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi yang ingin saya tahu kan core-nya, pemikiran orang-orang yang ada di dalam BEM akan seperti apa. Oke, baik, izin menjawab, Mas. Jadi, pola pendekatan yang akan kami lakukan ya terhadap pengurus, otomatis yang pertama kami tentu saja akan memberikan pelatihan dan training kepada pengurus BEM Undip nantinya, agar mereka sama-sama melek teknologi. Jadi, ketika kita mau memodernisasi BEM Undip 2022, itu tidak sekonyong-konyong langsung
diminta untuk modern, tapi kita berusaha untuk memberikan fasilitas, yaitu dengan cara memberikan pelatihan, training di awal kepengurusan, agar semua pengurus itu benar-benar bisa paham dengan ranah tugas mereka, kemudian bagaimana memanfaatkan teknologi untuk bisa menunjang keberjalanan organisasi maupun bidang yang pengurus itu geluti, kayak gitu. Seperti itu, Mas. Ya, dan sedikit menambahkan dari Tika tadi, tentu dalam hal ini memang berkenaan ketika kita melihat antara satu sistem dan budaya, tentu sistem itu bisa terwujud ketika didukung oleh adanya sumber daya manusia yang mumpuni. Saya sepakat memang hal demikian. Oleh karena itu dalam hal ini, seperti yang dikatakan tadi, tidak kemudian perubahan itu dilakukan dalam satu waktu. Memang kita perlu memperhatikan adanya proses edukasi, adanya proses pembiasaan terhadap sumber daya manusianya, baru kemudian kita lakukan secara bertahap terhadap upaya-upaya perubahan. Mungkin demikian. Baik, berhubung juga waktu sudah mau habis, mungkin saya akan memberikan pertanyaan terakhir baik untuk paslon 2 dan juga paslon 1 ya. Dan ini dari saya, mungkin nanti Mas Akib akan memberikan beberapa pertanyaan. Saya lihat dari grand design organisasi yang sudah dibangun oleh dua pasangan calon, salah satunya ada mekanisme controlling dari sebuah unsur yang ada di BEM. Dalam hal ini kalau dari bicara saudara paslon 2 itu ada inspektorat, kemudian juga dari paslon 1 ada PMO untuk bisa menjamin mutu organisasi. Ya, pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Bagaimana dengan banyaknya orang ataupun SDM ada di BEM Undip bisa mewujudkan sebuah penguasaan bahkan pembinaan pengembangan yang optimal untuk orang-orang yang hadir di BEM Undip itu sendiri. Kalau kita lihat dari GDO-nya saudara paslon 1, di sana PMO akan melakukan sebuah pertemuan di 6 bulan sekali yang sifatnya itu juga ada evaluasi. Apakah sebut menjadi apakah ada ruang-ruang yang diberikan kepada dua unsur ini atau visi yang ada di BEM Undip. Nah, bagaimana hal itu bisa optimal? Bagaimana itu bisa efektif untuk menunjang sebuah SDM yang bermanfaat dalam hal ini melalui BEM Undip 2020? Mungkin bisa dijawab. Boleh dari paslon 1 dulu. Baik, berkaitan dengan penjagaan internal yang dilakukan oleh dalam grand design kami, penjamin mutu organisasi atau PMO, itu memang di situ tertulis ada pertemuan 6 bulan sekali untuk melakukan penjagaan internal. Namun harus dipahami, harus disadari, dan kami ingin menyampaikan bahwa itu program kerja yang memang terencana dalam artian yang periodik. Tetapi pada prinsipnya untuk melakukan penjagaan internal dan bagaimana kemudian masing-masing fungsionaris itu bisa dekat dengan penjaga internalnya itu ada beberapa pihak yang di sini berkolaborasi. Pertama, terkait dengan hal tersebut ada dari PMO, kemudian ada koordinator bidang, dan ada wakil ketua bidang. Yang ketiganya akan melakukan fungsi penjagaan di dalam organisasi tersebut. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tentu ada kewajiban bagi anggota PMO untuk kemudian bisa mengikuti rapat bidang dari bidang yang disupervisinya. Tetapi memang kewajiban tersebut tidak bersifat terus-menerus dalam artian dalam 1 tahun kepengurusan, tetapi itu menjadi kewajiban setidaknya dalam 6 bulan pertama. Untuk kemudian setelahnya fokus pada upaya untuk monitoring dan evaluasi terhadap wakil ketua bidang ataupun melalui koordinator bidang. Terima kasih. Baik, silakan paslon 2 untuk menjawab. Oke, baik. Izin itu yang akan kami lakukan pertama kali adalah kami akan fokus pada 100 hari kerja, di mana kami ingin benar-benar menguatkan internal kami, gitu ya. Entah itu memberikan pelatihan, kemudian penguatan internal itu secara memang dari atasan gitu ya kepada semua pengurus, kemudian kami menurunkannya di wakil ketua BEM gitu ya, yang mana fokus kepada internal, pengkondisian internal, kemudian di
tugas mereka lebih dekat lagi dengan bidang untuk merangkul anak-anak yang berada di bidang tersebut. Dan di dalam bidang itu sendiri kan ada divisi. Ada divisi, ada ketua divisi, yang mana tugas dari ketua divisi selain melakukan mewujudkan program kerja pelaksana, juga berfungsi untuk internal juga yang ada di divisi tersebut. Jadi ini tentu memang poin dari ada manajemen sumber daya manusia dan juga MO, manajemen organisasi. Tapi terlebih dalam hal ini inspektorat tentu tidak bergerak secara sendirian. Di dalam hierarkinya pun tadi seperti yang dijelaskan Mbak Tika, ada beberapa utama yang juga bisa mendukung. Nah, inspektorat juga memiliki fungsi terhadap pengawasan terhadap pengembangan yang dilakukan secara berkala, bisa dalam bentuk misalnya sistem penilaian dari KPI itu sendiri, ataupun kemudian sistem grading dan juga pelatihan-pelatihan di awal. Sehingga ketika kita mampu kemudian mengoptimalisasi fungsi-fungsi hierarki yang ada di dalam BEM itu, maka membantu kinerja dari inspektorat itu sendiri untuk kemudian menjaga dan mengembangkan SDM yang ada di dalamnya. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih lagi-lagi atas jawaban dari paslon 1 dan paslon 2. Mengingat waktu sudah mendekati pada tahap habis, namun saudara saya, kawan saya, saudara Akib belum mengajukan pertanyaan, saya mohon izin untuk pada panitia, apakah diperbolehkan memberikan waktu tambahan kurang lebih 5 menit. Mengingat tadi pun juga pelaksanaan ini cukup telat, saya pikir bisa berkompromi untuk bisa memberikan waktu. Boleh ya? 5 menit? 5 menit? Baik, silakan. Selanjutnya saya silakan kepada saudara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Sebenarnya saya hanya memiliki satu pertanyaan untuk kedua paslon. Pertanyaannya adalah, apakah BEM Undip masih relevan pada hari ini? Mohon untuk dipadatkan argumentasinya ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Akif atas pertanyaannya. Jadi kalau memang ditanyakan apakah kemudian BEM Undip hari ini masih relevan, tentu kita melihat fungsi-fungsi ataupun dasar dari BEM Undip itu sendiri terkait dalam ranah pergerakan, pelayanan, pengembangan maupun pemberdayaan dari mahasiswa itu sendiri. Ketidakrelevanan maupun relevannya dari keberjalanan tentu kita dapat nilai dari kemudian aktor-aktor yang di dalam menggerakkan wadah ini. BEM Undip itu sendiri, sehingga keterbatasan pengetahuan kami tentu untuk kemudian dapat melakukan kebermanfaatan dan dapat memperjuangkan berbagai macam aspirasi dalam ranah pergerakan, pengembangan pelayanan dan juga pemberdayaan. Oleh karena itu, dalam sejauh kami memahaminya, maka kami tetap meyakini bahwa hadirnya BEM Undip sampai pada saat ini itu masih kemudian dalam mengupayakan dan juga terus mengoptimalkan berbagai macam fungsi peranan-peranan tadi, dari kemudian kesejahteraan mahasiswa, dalam kemudian ranah pergerakan mahasiswa, ataupun dalam ranah yang lainnya. Hal-hal yang kemudian masih kurang tentu itu bisa menjadi catatan evaluasi, namun belum kemudian masuk di dalam relevanan itu sendiri. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih, Mas. Apakah BEM Undip masih relevan hari ini? Tentu kami berpandangan bahwa BEM Undip masih relevan. Mengapa kemudian kami mengatakan hal tersebut? Karena sesuai dengan fungsi yang telah saya paparkan di awal, hal ini tentu bisa dilakukan apabila untuk menunjukkan relevansinya kita harus melakukannya dengan 3 hal. Pertama, harus selaras dengan aturan, yang kedua harus selaras dengan kebutuhan, dan ketiga harus selaras dengan tuntutan zaman. Artinya ketika 3 hal tersebut, maka BEM Undip dapat dikatakan relevan atau dapat dikatakan masih relevan pada hari ini sesuai dengan kebutuhan mahasiswa hari ini dan sesuai dengan apa yang memang menjadi fungsi dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin seperti itu dari saya, cukup singkat. Terima kasih Mas Akib. Baik, mungkin ada pertanyaan lanjutan untuk paslon 1 ya, untuk Mas Fajar. Memangnya BEM Undip yang selaras dengan zaman saat ini, BEM Undip yang seperti apa? Salah satu contoh
bentuk keselarasan BEM Undip dengan zaman adalah pada saat ini kita menyadari adanya pandemi yang kurang lebih sudah berjalan 2 tahun, tentu ini mengakibatkan sistem keberjalanan organisasi berubah. Bahkan dalam konteks kaderisasi misalnya, kita ada perbedaan pola dalam melakukan kaderisasi, di mana biasanya dilakukan dengan tatap muka, dengan penanaman nilai yang barangkali lebih memudahkan bagi para pengkader. Tetapi hari ini kita dihadapkan pada 2 generasi, angkatan 2020 dan 2021, bahkan bisa jadi angkatan 2022, yang artinya ada 3 generasi yang kita kader dengan metode online, di mana kita kemudian belum menemukan formulasi seperti apa yang tepat untuk digunakan. Oleh karena itu, relevansi dan kesesuaian atau keselarasan dengan zaman ini harus dilakukan dengan cara reformulasi agar sesuai dengan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang memang terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam berbagai dinamika kehidupan. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Fajar ya. Hanya saja kalau boleh sedikit berpendapat, rasa-rasanya terlalu sempit apabila kita membicarakan zaman saat ini, tapi kita hanya membicarakan digitalisasi. Kita belum berbicara mengenai pola pikir dari manusia hari ini, kita belum berbicara mengenai pola hidup manusia pada hari ini. Jadi ya rasa-rasanya aku pun bingung ya harus menanggapi apa untuk kedua paslon karena yang dibawa hanya tentang digitalisasi. Mungkin dari aku cukup sampai di situ saja. Terima kasih paslon 1 Mas Fajar dan paslon 2 Mas Ivan dan Mbak Vika ya. Terima kasih panitia atas waktunya. Oke, terima kasih untuk panelis pertama dari Fakultas Hukum. Selanjutnya ke panelis berikutnya dari panelis kedua Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebelum itu, untuk panelis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, penyampaian ingin 15 menit ke setiap calonnya atau seperti panelis Fakultas Hukum? Sesuai dengan hukum aja, nanti kan kami juga ada yang ikut secara online, jadi nanti supaya lebih enak juga. Oke, baik, terima kasih. Waktu 30 menit dimulai di sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan FISIP maupun FH serta mahasiswa Undip yang sedang menyaksikan samping saya narasumber Mas Reza secara online. Aspirasi maupun bisa menjalankan fungsi-fungsi eksekutif. Sampaikan kepada kedua calon adalah permasalahan yang selalu terjadi dari tahun ke tahun, permasalahan tidak pernah terselesaikan, bahkan dari zaman kita belum kuliah di Undip itu sendiri, dan hari ini ditambah dengan kondisi pandemi. Dari visi misi urusan dengan aspirasi, lalu juga yang berhubungan dengan digitalisasi seperti itu, karena memang sudah sepantasnya dalam industri 4.0 ditambah dengan society 5.0, teknologi sudah tidak bisa lagi dilepaskan dari kehidupan manusia. Tetapi pertanyaan saya adalah bagaimana penyelesaian UKT untuk kedua paslon yang nantinya setidaknya bukan menyelesaikan. Jadi saya minta 2 jawaban, semisal tidak selesai, apa solusinya? Semisal memang bisa terselesaikan, apa langkah ke depannya dari pembahasan UKT ini, serta solusi konkretnya. Karena di sini kalau saya lihat dari paslon pertama, dari Mas Fajar dan Mbak Caca itu ada Kesma Hotline. Ini sama seperti program dari BEM FISIP tahun ini ya, Kesma Hotline juga.
Tapi kami nggak cuma UKT, tapi kami juga beasiswa, karir, dan juga magang. Tapi di satu sisi di paslon kedua juga ada ruang aspirasi seperti itu. Nah, harapannya tidak hanya penyerapan aspirasi saja, tidak hanya pengadvokasian yang sering terjadi di tahun ini, di mana diplomasi selalu dipentalkan oleh PRI. UKT yang saat ini 12 fakultas advokasi terdampak. Itu jawaban saya. Terima kasih. Mohon maaf, pertanyaan saya. Terima kasih. Bisa kepada paslon kedua terlebih dahulu. Bisa menjawab. Lalu nanti paslon kedua. Silakan. Baik, terima kasih Mas Habib yang menyampaikan pertanyaan mengenai penyelesaian UKT. Tentu dalam hal ini ada beberapa langkah-langkah strategis dalam penyelesaian UKT itu sendiri. Yang pertama, tentu dari BEM Undip terlebih dahulu harus mengetahui apa yang kemudian menjadi titik dasar permasalahan di UKT, siapa-siapa saja kemudian yang terkena dampak dari UKT itu sendiri. Karena kemarin juga ketika kami turun ke beberapa fakultas berdiskusi brainstorming satu sama lain, kadang permasalahan mengenai UKT ini juga terkadang masih menjadi dan menuai pro dan kontra di masing-masing fakultas itu sendiri. Maka langkah pertama, kita harus kemudian dapat memastikan adanya data-data yang valid, adanya memang keterbutuhan atas UKT di masing-masing fakultas itu sendiri. Karena berdasarkan hasil kemarin kemudian kami berdiskusi, ternyata juga tidak semua fakultas-fakultas kemudian benar-benar terdampak berkenaan dengan UKT. Namun yang perlu digarisbawahi adalah perlu kemudian diperjuangkan untuk kemudian beberapa mahasiswa ini yang memang terdampak dari perubahan pola pembelajaran dan penggunaan fasilitas itu sendiri atau berkenaan dengan golongan-golongan yang kita ketahui di tahun 2020 itu meningkat. Nah, maka dalam hal ini terdapat beberapa penyelesaian. Yang pertama tentu, di satu sisi kita tahu bersama, advokasi itu tidak bisa hanya dalam satu waktu. Advokasi itu juga memerlukan proses dan tahapan. Oleh karena itu, ini perlu dilakukan secara berkala. Di samping kemudian mengumpulkan kemudian data-data yang valid, tidak hanya lewat fakultas saja, tapi juga koordinasi dengan kawan-kawan himpunan yang pertama kali mendapatkan data-data mahasiswa di lini terbawah, kemudian kita perlu mengintegrasikan data-data tersebut dengan baik. Kemudian yang kedua adalah tentu kita perlu membawa di dalam ranah forum koordinasi di tingkat pimpinan-pimpinan fakultas, bagaimana kemudian realisasi maupun pendataan-pendataan, apakah kemudian beberapa mahasiswa yang kemudian akan diajukan banding, atau beberapa mahasiswa juga yang kemudian memang pada akhirnya mengambil langkah-langkah tertentu. Cuma di sisi lain kami mengupayakan advokasi maupun audiensi itu sendiri, tentu diperlukan adanya backup plan alternatif. Salah satunya adalah kami kemudian merancangkan tetap seperti adanya gerakan-gerakan kemanusiaan untuk kemudian membantu kawan-kawan kita, baik itu bisa diwujudkan melalui dana-dana sumbangan UKT berkaitan dengan mahasiswa yang terdampak, atau yang kedua, kami juga berkomitmen untuk kemudian bagaimana dalam realisasi program kerja yang di BEM Undip ketika melakukan sponsorship, ketika melakukan partnership terhadap berbagai macam perusahaan, persenannya akan ada persenan untuk kemudian dimasukkan ke dalam sumbangan UKT itu sendiri. Jadi di sisi lain memang upaya advokasi jalan, di sisi lain juga program-program yang sudah ada, dana ceban dan lain sebagainya jalan, dan juga kami berkomitmen untuk adanya sirkulasi keuangan itu disisihkan untuk kemudian dapat membantu kawan-kawan kita, karena sekali lagi kita hanya bekerja dalam satu batas, kemudian harus menyusun langkah pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Demikian jawaban dari kami, Mas Habib. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Habib atas pertanyaan berkaitan dengan penyelesaian UKT. Jadi memang ini permasalahan yang memang menjadi satu isu yang tidak pernah terselesaikan tuntas. Bahkan ya, bagaimana disampaikan oleh Mas Habib, sejak kita belum kuliah gitu, sejak misalnya SPI masih berapa ratus ribu di Undip gitu. Nah, memang berkaitan dengan advokasi, setidaknya kami pun memiliki alternatif solusi yang sebetulnya memang tidak ada perbedaan signifikan dengan apa yang telah dipaparkan oleh Saudara Iwan, tetapi mungkin dalam konkretisasinya ini ada beberapa hal yang berbeda. Pertama, berkaitan dengan advokasi,
kami sepakat bahwa hal yang utama yang harus dilakukan adalah soal data. Mengapa? Karena ketika dilihat, ketika pemetaan atau peta politik hari ini di Rektorat, itu memang selalu yang disampaikan atau yang ditanyakan pertama kali adalah soal data. Kita menambahkan adanya data, di samping data soal kebutuhan mahasiswa yang berkaitan dengan berapa jumlah mahasiswa yang memerlukan UKT, bantuan UKT, kita juga memerlukan adanya data berkaitan dengan laporan keuangan, data berkaitan dengan aturan-aturan yang memang hari ini kondisinya masih tertutup di Universitas Diponegoro. Sehingga langkah advokasi UKT turunannya adalah berkaitan dengan transparansi informasi atau transparansi data. Kami akan menuntut berkaitan dengan transparansi data, nanti strateginya seperti apa, yang jelas melalui permohonan informasi, kemudian sengketa informasi, bahkan jika memang tidak diberikan informasi, laporan kepada pihak yang berwenang atau ombudsman begitu. Sehingga ketika kita mempunyai basis data yang jelas, punya legal stance yang jelas, ini akan ada kemungkinan meskipun tidak bisa dijamin 100%, tetapi di situ terbuka kemungkinan untuk kemudian UKT ini bisa diadvokasikan secara dengan baik gitu. Sehingga apa yang kemudian menjadi harapkan, karena memang berbasis data, mempunyai legal standing yang jelas, dan kemudian tuntutan yang disampaikan itu memang berdasarkan kebutuhan, saya kira itu akan ada kemungkinan yang terbuka lebar. Kemudian selain advokasi yang dilakukan secara vertikal, langkah yang harus dilakukan juga menurut kami adalah soal bagaimana selain menuntut, sebagaimana dalam misi kami juga ingin memberikan pelayanan yang solutif. Dalam hal ini akan bekerja sama dengan pihak lain, salah satunya memang IKA Undip, yang mereka sebetulnya mempunyai potensi yang luar biasa untuk dikembangkan, salah satunya dalam hal pemberian beasiswa. Selain tentu saja kita bekerja sama dengan lembaga seperti Kita Bisa, yang itu bisa dimaksimalkan ketika ada kerjasama secara kelembagaan. Tentu kita harus membedakan antara kerjasama secara kelembagaan dengan ketika kita membuat donasi di Kita Bisa tanpa ada kerjasama kelembagaan. Itu nantinya akan perbedaan yang cukup substansial atau cukup kentara perbedaannya, sehingga kolaborasi dengan beberapa pihak tadi, baik itu alumni atau lembaga pengumpul dana ataupun yang lainnya, itu harus dilakukan dalam rangka menjadi bentuk daripada pelayanan yang solutif. Selain tentu saja advokasi tetap harus dilakukan. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Paslon 1 maupun Paslon 2. Kalau saya lihat di sini sebenarnya dari apa yang disampaikan itu tidak berbeda jauh dengan apa yang tahun-tahun sebelumnya lakukan, tapi memang di sini ditambahkan dengan berbagai macam alternatif yang Paslon berikan. Tetapi di sini aku juga ingin mengingatkan bahwasanya ini juga berhubungan sama pertanyaan yang panelis Eva sampaikan, bahwasanya pengadvokasian kepada rektor tidak bisa dilakukan tanpa adanya sinergitas maupun komunikasi serta koordinasi dengan pihak-pihak fakultas. Bahkan tadi dari paslon kedua menyampaikan bahkan sampai tingkatan-tingkatan jurusan seperti itu. Sebelum turun ke jurusan, teman-teman juga jelas harus bisa melewati fakultas terlebih dahulu. Jadi kita akan tertahan oleh student government yang ada. Memang ketahuan pada faktanya lihat ada kanselir, ada presiden, masing-masing negara bagian punya pemimpinan sendiri. Jadi secara mudah dalam hal UKT ini masih ada fakultas-fakultas yang bisa tidak sepakat dengan jalannya teman-teman seperti itu. Bisa dikarenakan cara yang berbeda atau mungkin bisa dikarenakan teman-teman terlalu gegabah dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di tahun ini, di tahun 2021 yang teman-teman sudah ketahui ya, masih ada beberapa hal yang sebenarnya itu bisa dikembangkan lanjut, tetapi tidak pernah terselesaikan ataupun tidak pernah dikawal hingga akhir. Seperti akan kemanusiaan ya, kalau nggak salah teman-teman Kesma kerjasama dengan teman-teman sosmed hasil hanya berjalan selama beberapa hari, habis itu terlanjutkan. Pengumpulan data dari teman-teman Kesma yang untuk mahasiswa dari masing-masing fakultas terkait UKT sampai sekarang itu grupnya nggak ada kelanjutan, masih nge-stuck di situ grupnya. Kalau salah ada berapa ratus orang dalam situ. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat lagi secara fakta, tadi disampaikan oleh paslon terkait,
angkatan 22 itu tidak tahu permasalahan ini, teman-teman. Tapi kita kan sering menggaungkan namanya kan kampus rakyat. Kampus rakyat apa yang UKT-nya satu ini sampai 9 juta lebih. Kita sama UB enggak. Sebenarnya teman-teman adalah bagaimana terkait UKT ini setidaknya, maka tadi kan aku tanyakan, kalau tidak ada solusi yang bisa menyelesaikan sampai akhir permasalahan ini, setidaknya teman-teman itu bisa meminimalisir ataupun mengurangi permasalahan tersebut. Jadi kita nggak usah terlalu mengawang, tetapi sehingga kita ke depannya punya memiliki langkah-langkah yang pasti seperti itu. Karena aku yakin 2022 akan ada banyak isu, UKT mungkin masih menjadi permasalahan ya, karena aku lihat di sini pembangunan semakin masif dan juga UKT untuk angkatan 2020 juga sepertinya belum ada perubahan kalau untuk divisi sendiri, karena kita memang juga sudah melakukan berbagai macam cara seperti banding, bantuan, penangguhan, pengangsuran, penundaan dan sebagainya, tapi kan tetap masih kita rasa terlalu terlalu tinggi seperti itu. Nah, itu mungkin jawabanku kepada masing-masing paslon, karena di sini punya akses untuk mengadvokasikan kepada rektorat, apalagi untuk menggunakan UKT adalah perubahan regulasi ya, atau mungkin peraturan. Nah, di sini adalah teman-teman BEM Undip yang punya akses secara terkhusus. Jadi kalau teman-teman membutuhkan bantuan fakultas ya otomatis koordinasi yang disampaikan sama panelis Eva ya harus jelas itu terlaksana. Kalau tidak sama aja teman-teman mulai kesalahan di tahun ini seperti itu. Belum lagi tadi permasalahan terkait berbagai macam klasterisasi isu 2022, 2 tahun lagi kita pemilu loh teman-teman. Ini udah banyak sekali isu yang bermunculan. Jangan sampai teman-teman juga sudah punya arahan strategis malah justru terfokuskan oleh isu-isu insidentil. Nah, itu mungkin dari aku. Terima kasih. Mungkin bisa kepada panelis yang online, mungkin kepada Mas Reza Ardafa, silakan. Terima kasih Mas Sabit atas kesempatannya dan terima kasih panitia telah menyelenggarakan acara ini. Selamat sore teman-teman semuanya, baik dari FISIP maupun dari FH. Selamat sore kedua paslon. Di sini akan saya sampaikan satu pertanyaan juga di sini nanti. Saya ajukan langsung kepada kedua paslon. Karena di sini juga pertanyaan ini adalah pertanyaan secara umum, sifatnya nanti bisa dijawab baik dari paslon 1 dulu maupun dari paslon 2 dulu. Baik, jadi di kedua GDO, paslon 1 maupun paslon 2 di sini menyinggung mengenai pelaksanaan dari good governance, baik dari paslon 1 yang di situ mengangkat bahwa akan teguh berprinsip pada good governance, kemudian di paslon 2 di situ juga akan mengatakan bahwa akan menerapkan collaborative governance di situ. Nah, di sini yang menjadi menarik bagi saya karena di GDO yang sudah paslon 1 maupun paslon 2 susun, saya masih belum menemukan di sini adanya implementasi, baik secara teknis maupun strategis dari prinsip-prinsip good governance yang akan teman-teman implementasikan nanti dalam manajemen organisasi di BEM Undip. Nah, ini yang menjadi salah satu pertanyaan saya nantinya mengenai implementasi, penerapan dari prinsip-prinsip good governance itu, karena good governance di sini tidak hanya berbicara mengenai transparansi maupun akuntabilitas, masih ada hal lain juga yang perlu di-highlight di situ. Dan kaitannya di sini adalah dalam pelaksanaan manajemen organisasi di BEM Undip. Jadi bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan itu dan bagaimana langkah strategis maupun teknisnya untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip good governance maupun collaborative governance nantinya dalam pelaksanaan program-program kerja maupun dalam manajerial organisasi di BEM Undip. Terima kasih, silakan dijawab baik dari paslon 1 maupun paslon 2. Mohon maaf panelis, sebelumnya ini pertanyaan ditujukan untuk paslon 1 atau paslon 2 ya? Kepada kedua paslon, silakan mungkin moderator bisa memilih salah satu, mau dimulai dari paslon 1 terlebih dahulu atau dari paslon 2 terlebih dahulu, silakan. Oke, mungkin dari paslon yang pertama terlebih dahulu, dipersilakan.
Udah. Terima kasih untuk Mas Ardafa atas pertanyaannya berkaitan dengan apa yang kami bawa, yakni collaborative governance. Jadi memang ini menjadi yang kami gunakan. Setelahnya kami menampilkan atau memasukkan berkaitan collaborative governance ini merupakan salah satu upaya membangun kerja-kerja secara kolaboratif yang dilakukan oleh BEM Undip 2022, karena memang itulah yang kemudian menjadi akar permasalahan yang terjadi pada hari ini. Sehingga dalam tahapannya secara strategis itu lagi-lagi kami harus mengatakan bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam rangka menjamin kolaborasi itu terjadi. Pertama tentu kita harus membangun dialog secara deliberatif di antara berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang sama, kemudian membangun kepercayaan di antara satu pihak dengan pihak yang lain, kemudian komitmen terhadap proses. Nah, ini mungkin terkait dengan hal ini, secara konkret dalam keberjalanan BEM Undip 2021 kita bisa melihat tadi di awal saya dengan panelis dari FH membicarakan soal lingkar sospol begitu. Ini memang karena tidak ada komitmen terhadap proses sehingga kemudian keberjalanannya kurang optimal. Mengapa? Karena ketika sudah disepakati suatu forum, maka tindak lanjut dari forum tersebut biasanya diselenggarakan dalam waktu yang cukup lama. Misalkan 2 bulan setelah forum pertama dilaksanakan itu, forum kedua baru dilaksanakan. Artinya memang komitmen terhadap prosesnya itu tidak ada. Apakah mungkin itu difaktori karena pembangunan kepercayaan yang dimulai dari awal itu belum terbangun secara maksimal. Nah, kemudian setelah adanya komitmen terhadap proses, maka membangun pemahaman yang sama. Artinya lagi-lagi ketika pemahaman yang sama ini sudah terbentuk, maka kemudian proses-proses kolaborasi ke depannya akan lebih mudah. Dalam hal kolaborasi, pembagian-pembagian kerja yang dilakukan tentu akan lebih berimbang dan tidak akan memberatkan satu pihak di satu sisi dan meringankan pihak yang lain di sisi yang lain. Nah, mungkin seperti itu. Pada prinsipnya berkaitan dengan penerapannya secara strategis dan teknisnya adalah siklus bagaimana dalam GDO yang saya tampilkan itu merupakan suatu siklus untuk kemudian membangun kolaborasi sehingga harapannya ini memang menjadi strategi baru yang akan kami coba terapkan mengingat permasalahan di tahun ini berada pada tataran komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Demikian Mas Ardafa. Langsung silakan bisa dilanjutkan ke paslon kedua. Mas Ardafa, jadi untuk penerapan dari prinsip good governance sendiri, salah satunya misal dari nilai transparansi dan juga akuntabilitas, kita bisa melihat dari Biro Keuangan sendiri ya, dengan cara kami ingin melaporkan keuangan gitu ya, secara transparan, kemudian terukur gitu ya. Misal kita ingin melaporkan secara langsung di akun media sosial kita, nah itu salah satu bentuk dari kita mentransparansikan keuangan yang ada di BEM Undip 2022 dan juga tadi nilai akuntabilitas itu sendiri. Baik, izin menambahkan dari jawaban Mbak Vika, jadi implementasi konkret di dalam good governance perlu kita ketahui good governance ini terdiri dari beberapa prinsip: transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness. Terdapat beberapa sebenarnya kemudian kita bisa turunkan konkret melalui dalam pengelolaan organisasi guna menunjang adanya organisasi yang sehat. Pertama, tadi sudah disebutkan berkenaan dengan adanya laporan keuangan yang secara transparan dan juga akuntabilitas. Kemudian di dalam prinsip good governance itu sendiri, salah satu poin utama untuk mewujudkan adanya good governance itu perlu didukung dengan adanya sistem whistleblowing, ya, atau dikenal dengan whistleblowing system. Nah, whistleblowing system ini sendiri itu dapat diwujudkan salah satunya kami melakukan check and balance, kemudian adanya fungsi pengawasan di dalam ranah dan ini juga kemudian mahasiswa dapat melaporkan ataupun mengadu berbagai macam kedisiplinan ataupun etika dari badan eksekutif mahasiswa itu sendiri, dan itu kami tampung melalui program unggulan kami yakni ruang aspirasi. Jadi ketika kawan-kawan mahasiswa kemudian mendapati adanya perilaku atau perlakuan dari badan eksekutif mahasiswa itu sendiri berkenaan dengan pengurusnya untuk kemudian indisipliner, itu dapat dilaporkan. Nah, ini kemudian yang menjadi salah satu faktor dalam pendukung good governance
itu sendiri. Jadi ada check and balance. Kemudian dalam ranah misalnya independensi. Dalam hal ini tentu Badan Eksekutif Mahasiswa juga harus kemudian dapat memahami berbagai macam fungsi ranah ketika mereka terlibat aktif di dalam pergerakan ataupun mereka pun juga berkenaan dengan pembagian tugas fungsi dan wewenang terhadap aliansi maupun dari Badan Eksekutif ini sendiri diharapkan untuk tidak kemudian bisa terpengaruh dengan mudah berkenaan dengan berbagai macam politik itu sendiri. Kemudian dalam realisasi konkretnya tentu ya di dalam memberikan satu keadilan dalam melakukan penilaian-penilaian, maka di dalam inspektorat juga akan memberikan konsep-konsep ataupun metode-metode sistem penilaian itu bisa melalui beberapa hal. Ada PPA ataupun misalnya dengan menggunakan KPI itu adalah salah satu opsi-opsi yang kemudian bisa digunakan untuk kemudian tetap memberikan penilaian yang adil kepada para pengurus itu sendiri guna mewujudkan good governance itu sendiri. Mungkin demikian jawaban dari kami. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Paslon 1 dan Paslon 2 atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi, follow up dari pertanyaan pertama. Di sini terkait dengan pelayanan Badan Eksekutif Mahasiswa kepada mahasiswa di Undip. Karena di sini Badan Eksekutif Mahasiswa ada karena memang di situ bertugas, berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Undip. Nah, dari pertanyaan yang pertama tadi mengenai good governance maupun collaborative governance, yang prinsipnya sudah dijelaskan implementasinya oleh Paslon 1 maupun Paslon 2, berkaitan dengan pelayanan yang akan diberikan oleh kawan-kawan Badan Eksekutif Mahasiswa Undip, bagaimana nanti pelayanan itu akan diwujudkan, pelayanan yang seperti apa dan apa jaminannya mahasiswa di Undip, seluruh mahasiswa itu bisa memperoleh pelayanan yang sama dan juga pelayanan yang di situ bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Jadi di sini apa yang teman-teman dari Paslon 1 maupun Paslon 2 bawakan untuk menjamin ketersediaan pelayanan yang baik bagi mahasiswa di Undip. Terima kasih. Silahkan mungkin bisa dimulai dari Paslon 2 terlebih dahulu. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi melanjutkan kemudian apa yang menjadi dasar atau apa yang kemudian menjadi pelayanan-pelayanan ini untuk kemudian dapat memastikan itu sudah tercantum di dalam visi kami. Tentu dalam untuk mewujudkan atau untuk sebagai menjadi akselerator pembaharuan dengan landasan yang kontributif kolaboratif. Jadi dalam hal kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa melakukan berbagai macam fungsi pelayanannya, kami akan turut serta untuk kemudian melibatkan stakeholder terkait baik dari pihak fakultas maupun dari sekolah ataupun berkenaan dengan disiplin ilmiah yang memang memiliki keterkaitan di dalamnya. Jadi pelayanan tidak hanya selalu berbicara mengenai bagaimana kemudian kita memperjuangkan aspirasi, tapi juga pelayanan ini diartikan sebagai satu definisi yang sangat luas sebenarnya. Dari misalnya kita mengakomodir kemudian pengembangan sumber daya mahasiswa yang ada di Undip, itu salah satu bentuk pelayanan. Dari mana kemudian kita mengakomodir aspirasi kemudian kurikulum kaderisasi dapat kemudian menyesuaikan, itu salah satu bentuk pelayanan. Dan juga hal ini sudah tercantum di dalam program-program unggulan kami, salah satunya adalah fungsi pelayanan untuk kemudian bagaimana mahasiswa dapat mengakses data dengan mudah, yakni dengan adanya data satu pintu. Kemudian berkaitan dengan apakah kemudian ada yang menjadi satu hal yang menjamin realisasi dalam pelayanan itu sendiri, tentu dalam hal ini poin-poin pengawalan untuk kemudian menjamin kami tidak akan pernah lari. Gitu. Kawan-kawan kemudian bisa memastikan dengan ada hadirnya platform ruang aspirasi dengan di titik temu dengan adanya nanti forum koordinasi pimpinan fakultas bersama kadin-kadin fakultas dan sekolah itu menjadi salah satu jaminan untuk kemudian kita akan terus saling berkoordinasi dan memastikan pelayanan itu bisa benar-benar sampai kepada mahasiswa. Mungkin demikian jawaban saya karena waktu terbatas. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab terkait dengan pelayanan yang baik itu seperti apa. Ini berangkat dari misi kami, yaitu membangun pelayanan BEM Undip yang responsif dan solutif. Jadi kami berpandangan bahwa pelayanan memang terkadang kita tidak menyadari dalam bentuk yang sesepele mungkin. Ketika seseorang mahasiswa membutuhkan informasi terkait dengan update atau laporan berkaitan dengan bantuan UKT misalnya, yang itu biasanya dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mahasiswa mengetahui kepastian dari adanya bantuan UKT, itu merupakan satu bentuk pelayanan ketika Badan Eksekutif Mahasiswa bisa memberikan satu kepastian kepada mahasiswa melalui apa? Dalam hal ini melalui hotline Kesma yang telah kami bangun, di mana
nantinya melalui hotline Kesma ini, kawan-kawan mahasiswa bisa menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan UKT ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa lainnya dengan prinsip responsif, yang mana dalam prinsip responsif ini kami memberikan batas waktu untuk maksimal respons dari Badan Eksekutif Mahasiswa Undip itu, sehingga apa yang dilakukan itu benar-benar bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan jangka waktu tertentu. Artinya memang ketika hotline itu bisa dimaksimalkan secara penuh, nantinya pelayanan-pelayanan yang sederhana seperti yang tadi saya sampaikan itu akan terpenuhi, dan itulah salah satu contoh bagaimana pelayanan yang baik itu bisa responsif dan juga bisa solutif. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Paslon 2 dan Paslon 1 yang sudah memberikan jawaban. Di sini saya ingin menekankan sekali lagi bahwa pelayanan di sini menjadi kunci utama dari adanya Badan Eksekutif Mahasiswa kepada mahasiswa. Di sini saya juga mengharapkan siapapun nanti yang terpilih tidak akan lari dari tanggung jawab, tidak akan meninggalkan tugas utamanya sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelayan mahasiswa, terutama di sini teman-teman yang akan menjadi pucuk kepemimpinan, yang akan menjadi kepala ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang harus ikut turun langsung, jangan hanya kemudian mendelegasikan, menyuruh bawahan-bawahannya untuk kemudian turun ke lapangan, tapi juga di sini bisa teman-teman yang berada di kepemimpinan ini menjadi pimpinan dari Badan Eksekutif Mahasiswa untuk bisa ikut merespon, untuk bisa ikut merasakan dan mengetahui apa yang dihadapi oleh mahasiswa, apa yang menjadi keresahan dari mahasiswa, dan ikut membantu untuk mencari solusi. Mungkin dari saya cukup, silakan dari panelis Mas Habib jika ada yang ingin disampaikan. Halo, apakah suaraku masuk? Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi karena ada masalah sinyal. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir dari saya kepada dua paslon, yang masing-masing pertanyaan juga berbeda untuk paslon pertama maupun paslon kedua. Untuk paslon pertama, menarik terkait di bagian yang disampaikan ataupun dikemukakan sama paslon 1 terkait kondisi ideal dari Renstranya itu adalah meningkatkan lulusan yang memperoleh 6 bulan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, mungkin tidak, walaupun tidak secara detail, seenggaknya untuk langkah-langkah bisa menjadikan lulusan Undip ini mendapatkan pekerjaan dalam waktu 6 bulan itu bagaimana? Karena menurutku ini merupakan hal yang pandanganku yang sulit, yang bahkan sampai per fakultas pun tidak semua fakultas itu mengawal ataupun melaksanakan kegiatan yang berhubungan sama kehidupan pasca kampus. Jadi ini hal yang menarik. Cuman tetap hal yang menarik juga membutuhkan perencanaan yang matang seperti itu. Yang untuk paslon pertama. Lalu untuk paslon kedua, ini juga membahas terkait adanya modernisasi dari buku biru. Tapi kita perlu ketahui bahwasanya masing-masing fakultas juga memiliki buku biru yang berbeda-beda, ataupun dalam arti tidak memiliki buku biru. Jadi kalau kita lihat di sini kan pasti permasalahan per tahunnya adalah revisi, tapi terkait pelaksanaannya, inputnya, bahkan output yang diinginkan untuk mahasiswa Undip itu bisa menjalankan nilai-nilai dari Diponegoro itu sendiri ya, itu juga masih belum terasa jelas. Nah, mungkin yang di sini permasalahan buku biru ini dari Mas Ikhwan dan juga Mbak Vika itu mau seperti apa? Apakah ingin mengubah secara keseluruhan? Apakah ingin menggabungkan dengan berbagai macam materi yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi? Atau bagaimana? Seperti itu, terima kasih. Bisa ke paslon nomor 1 terlebih dahulu. Interupsi sebelumnya, mohon karena waktu sudah habis, mungkin bisa dijawab secara singkat jelas, tetapi tetap terjawab maksud dan tujuannya. Baik, berkaitan dengan meningkatkan persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan, ini memang BEM Undip harus melakukan kerjasama dengan Undip Career Center, karena apa yang mitra yang menjadi mitra kerja dari Undip Career Center ini ada sekitar 15.000 instansi, perusahaan, ataupun komunitas yang itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Namun yang menjadi masalah dari banyaknya mitra dari Undip Career Center ini, mereka masih kekurangan dalam hal menjaring mahasiswa, sehingga hari ini posisinya banyak mahasiswa yang tidak mengetahui adanya Undip Career Center. Padahal dalam Undip Career Center ini mereka bisa kemudian memberikan pelatihan pekerjaan ataupun menyalurkan dari mahasiswa Universitas Diponegoro pada khususnya untuk
bisa terhubung dengan pihak perusahaan dalam rangka mempermudah dalam mencari pekerjaan. Baik, terima kasih Mas Habib. Menanggapi berkenaan dengan modernisasi buku panduan kaderisasi ini sendiri, tentu perlu kita ketahui bersama bahwa memang dalam implementasinya kalau kita lihat secara historis, buku panduan yang sekarang masih berlaku itu pertama kali awal mulanya adalah kesepakatan lokat di tahun 2018. Namun di dalam kesepakatan lokat itu dikatakan bahwasanya keberjalanannya hanya 2 tahun, kemudian bisa dievaluasi kembali dan harus kemudian ada pembaruan dalam buku tersebut. Namun realisasinya di tahun 2020 juga itu belum terjadi karena memang masih banyaknya permasalahan, sehingga rasanya sudah sepantasnya untuk kemudian kita berfokus mengenai pola-pola penyesuaian kurikulum kaderisasi, untuk kemudian ini juga menjadi salah satu jawaban dari berbagai macam tuntutan aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa Undip itu sendiri, untuk tidak memandang kaderisasi itu sebagai satu hal yang sangat terbatas dan tertutup, hanya memang bergerak untuk benar-benar mengembangkan passion mereka dalam kaderisasi riset, kemudian politik, dan berbagai macam aspek-aspek lainnya. Kemudian bila ditanyakan mengenai buku panduan yang ada di fakultas, buku panduan kaderisasi di tingkat universitas itu tidak bersifat mutlak. Namun buku panduan kaderisasi di tingkat universitas itu hanya kemudian menjadi standar minimal. Jadi ada standarisasi, ada standar minimalnya. Tetap diberikan kemudian kewenangan di setiap fakultasnya untuk kemudian memasukkan kurikulum yang sekiranya sesuai dengan budaya-budaya untuk menunjang kompetensi skill di masing-masing fakultas sesuai dengan concern keilmuannya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Mas Habib atas pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Fajar dan juga Mas Iwan atas jawabannya. Jadi mungkin terkait Mas Fajar, ya kalau dilihat di sini ini merupakan hal yang sangat besar juga ya. Alumni Undip pun juga ada banyak, belum lagi yang sudah mendekati akhir-akhir tahunnya di Undip. Jadi harapannya ini bukan hanya sebagai suatu omongan ataupun tulisan saja ya Mas, tapi juga ini bisa menjadi suatu gerakan nyata, apalagi kalau misalnya kita melihat, walaupun aku sedikit tidak sepakat bahwasanya mahasiswa itu hanya ditargetkan untuk kebutuhan industri, tetapi harapannya di sini kan ini bisa menjadi suatu langkah baru bahwasanya ya tetap tidak hanya kita berfokus pada kehidupan kuliah, tapi juga persiapan untuk pasca kampus yang nanti akan kita hadapi seperti itu. Jadi ya dipersiapkan lebih matang lagi dan semoga tidak hanya menjadi omongan belaka. Lalu untuk pasangan kedua, harapanku juga semoga untuk di tahun ini penyesuaian akan buku biru juga benar-benar bisa dilakukan, tidak hanya sebagai omongan belaka juga. Dan kalau kami di FISIP juga tidak memiliki buku biru, kami juga masih dalam proses untuk pelaksanaan panduan ataupun SOP. Jadi kami juga berharap semoga adanya modernisasi dan juga relevansi materi-materi yang dibutuhkan, karena tadi juga Mas Iwan sudah berkatakan tidak ingin mutlak, tidak ingin sempit, semua disesuaikan. Yang harapannya kami yang di fakultas pun juga bisa dinaungi oleh teman-teman di BEM seperti itu. Dari aku cukup, terima kasih, kembali kepada panitia. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari panelis kedua. Akhirnya telah selesai sesi kritis dari para panelis tiap-tiap fakultas. Terima kasih banyak. Kepada panelis dari Fakultas Hukum dan juga panelis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas kesediaannya menjadi panelis pada sore hari ini. Terima kasih pula kepada para paslon dan para peserta roadshow yang telah mengikuti sesi ini dengan seksama. Mari kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu ada pemaparan GDO oleh calon MWA Undip UM tahun 2022. Namun, sebelum kita sampai ke sana, saya ingin menghimbau kembali bahwa para panelis yang saya hormati untuk tetap di tempat hingga acara berakhir. Tapi jika memang ada kegiatan lain, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan roadshow. Oke, kepada Mas Alimullah, waktu dan tempat saya persilakan selama 15 menit. Baik, terima kasih ke MC.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, khususnya teman-teman dari Fakultas Hukum dan juga teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebelumnya, perkenankan saya Muhammad Ali Nur Rahman, mahasiswa Perencanaan Wilayah Kota Fakultas Teknik Angkatan 2018, menjelaskan bagaimana perencanaan atau penggambaran arah gerak MWA Undip untuk mahasiswa tahun 2022. Slide selanjutnya. Berikut agenda presentasi, adanya latar belakang, visi, misi, isu strategis mengenai BKM UPM dan juga inovasi yang akan saya bawa di tahun 2022. Slide selanjutnya. Berikut gambaran sedikit tentang Undip PTNBH, bahwasanya dasar hukumnya adalah PP nomor 81 tahun 2014 tentang penetapan Undip sebagai PTNBH. Kemudian diperjelas dengan juknis yang dimuat dalam PP nomor 52 tahun 2015 tentang statuta Undip itu sendiri. Lantas munculnya konsekuensi utama bagi Universitas Diponegoro yang berpredikat sebagai PTNBH. Yang pertama adalah otonomi akademik, otonomi non akademik, peran pemerintah yang lebih minim, kemudian berdirinya mahasiswa wali amanat dan juga komite audit. Berikut isu strategis yang coba saya petakan yang akan berlangsung pada tahun 2022, di antaranya ada bidang sarpras, bidang kemahasiswaan, dan juga bidang keuangan yang nantinya akan saya jelaskan lebih jelas ataupun lebih rinci di dalam slide isu strategis. Kemudian muncullah peran MWA Undip UM yang sebagai representasi mahasiswa dalam forum majelis wali amanat, kemudian menjadi arus informasi isu di Universitas Diponegoro, kemudian menjadi wadah penampung aspirasi ke birokrasi kampus, dalam hal ini adalah forum majelis wali amanat ataupun birokrat yang terkait. Kemudian penyelesaian langkah gerak antar elemen sivitas akademika di Universitas Diponegoro, khususnya di elemen mahasiswa. Kemudian mewakili suara mahasiswa dalam pengambilan kebijakan, dalam hal ini kebijakan non akademik yang termuat dalam forum majelis wali amanat. Slide selanjutnya. Gerak sinergis, luaskan kebermanfaatan. Kita percaya dan saya yakini juga bahwa peluasan manfaat adalah upaya tidak henti dalam nafas pergerakan kita selaku mahasiswa di Universitas Diponegoro. Slide selanjutnya. Latar belakangnya adalah teman-teman kita menyadari minimnya keterwakilan mahasiswa dalam forum-forum strategis di tingkat organ yang ada di Undip. Banyak kebijakan yang dihasilkan oleh birokrat kampus, khususnya dalam hal ini ada rektorat, yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang salah satunya akan berdampak ke dalam kesejahteraan mahasiswa di Universitas Diponegoro. Kemudian dalam hal yang lain, dalam keberjalanannya, Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro, unsur mahasiswa dibantu dalam pelaksanaan tugasnya oleh badan kelengkapan, yang kemudian biasa disebut oleh BK MWA Undip UM, yang kemudian dalam tugas ataupun fungsinya adalah menjalin aspirasi, membuat kajian, memperjuangkan kepentingan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan strategis non akademik di tataran universitas. Dalam hal ini adalah forum majelis wali amanat. Kemudian masih banyak mahasiswa menyadari keberadaan MWA Undip UM dirasa belum memberikan dampak kepada mahasiswa, dalam hal ini kesejahteraan mahasiswa. Perlu adanya upaya mengembalikan peran strategis dari MWA Undip UM dan upaya pergerakan yang sinergis demi merevitalisasi peran MWA Undip UM dalam keberpihakan pada mahasiswa ataupun pada kesejahteraan mahasiswa di Universitas Diponegoro. Selanjutnya, berikut misi yang akan saya bawa pada tahun 2022 nanti adalah MWA Undip UM 2022 dan badan kelengkapannya yang bergerak sinergis dan memaksimalkan peran demi kebermanfaatan mahasiswa Undip. Dalam hal ini, memaksimalkan peran adalah termuat dalam PPO Undip. Setidaknya terdapat 2 tugas ataupun fungsi dari MWA Undip UM adalah menjaring aspirasi, yang kedua adalah mengadvokasikannya kepada birokrat kampus. Slide selanjutnya. Dari visi tersebut, saya coba turunkan breakdown menjadi 5 misi. Yang pertama adalah menjaring aspirasi mahasiswa secara aktif dan kolaboratif. Hal ini perlu digarisbawahi adalah kita akan menjaring aspirasi secara aktif yang nanti akan termuat dalam program unggulan yang akan dijelaskan di akhir. Kemudian menjalin relasi yang harmonis dengan seluruh elemen mahasiswa, bahwasanya keberjalanan MWA Undip UM bersama badan kelengkapannya perlu adanya input data dari teman-teman mahasiswa yang berasal dari teman-teman fakultas begitu. Lantas harmonisasi lembaga di antara elemen-elemen mahasiswa yang ada di Universitas Diponegoro, baik itu kepada BEM, Senat, UKM, ataupun teman-teman di fakultas perlu untuk digalakkan agar aspirasi ataupun data yang kita himpun lebih komprehensif dan lebih terdapat standing ketika kita akan mengadvokasikannya kepada birokrat. Kemudian yang ketiga, keberlanjutan dari poin kedua tadi adalah membangun kerjasama dengan ormawa Undip dalam mengadvokasikan isu permasalahan mahasiswa.
dalam tahap advokasi, kiranya tidak hanya bisa dilaksanakan seorang mata oleh MWA Undip UM, perlu adanya kerjasama antar kita selaku elemen mahasiswa di Universitas Diponegoro, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada BEM, Senat, UKM, ataupun teman-teman dari fakultas, agar kerjasama ini bisa menghasilkan komprehensivitas data ataupun aspirasi, sehingga apa yang kita advokasikan kepada birokrat itu berjalan lebih dampaknya lebih terasa. Birokrat kampus menyadari adanya harmonisasi di antara kita mahasiswa bersatu untuk mengadvokasikan aspirasi, sehingga adanya dampak yang bisa kita berikan kepada kebermanfaatan mahasiswa. Kemudian poin keempat, menguatkan iklim diskusi dan pemahaman mahasiswa terhadap kondisi kampus. Banyak asumsi bahwasanya mahasiswa pada saat ini di Universitas Diponegoro belum mengetahui lebih detail apa itu PTNBH, MWA, MWA Undip, ataupun BK. Dalam hal ini, banyak hal yang potensi ataupun kelebihan yang bisa kita ambil, potensi-potensi yang kita bisa manfaatkan demi kesejahteraan mahasiswa dengan adanya proses PTNBH ataupun MWA. Dalam hal ini, juga kondisi kampus yang terkini, yang real, yang aktual, itu perlu diketahui oleh seluruh mahasiswa, sehingga aspirasi dapat kita serap, sehingga data-data dapat kita temukan, sehingga tahapan advokasi dapat berjalan lebih lancar. Kemudian yang kelima adalah menerapkan iklim organisasi yang harmonis dan suportif dalam kepengurusan BK MWA Undip UM. Dalam keberjalanannya, MWA Undip UM dibantu ataupun ditolong oleh BK MWA Undip UM. Dalam hal ini, BK MWA Undip UM berjalan sebagai supporting system bagi MWA Undip UM. Lantas, keberjalanan iklim organisasi yang harmonis dan suportif perlu untuk dilakukan agar keberjalanan dari MWA Undip UM dapat memberikan dampak yang nyata bagi mahasiswa. Saya selanjutnya. Berikut isu strategis yang coba saya petakan terjadi di tahun 2022 nanti. Dari 3 bidang ini sejatinya saya ambil dari otonomi perguruan tinggi negeri yang terdapat 5. Dan Sarpras, kemahasiswaan, keuangan, keorganisasian, dan juga kepegawaian. Saya coba kurasi menjadi 3 yang berkaitan erat dengan teman-teman mahasiswa. Dan yang pertama Sarpras adalah pemerataan dan proyek pembangunan, baik itu Sarpras fisik dan non-fisik. Kemudian yang bidang kedua adalah kemahasiswaan, pengawalan alokasi pendanaan penelitian pengabdian dan kemahasiswaan, yang menurut trennya sejak 2019 itu mengalami penurunan, yang menyebabkan dana yang diterima oleh mahasiswa dalam organisasi mahasiswa itu pun juga turun. Dalam hal ini perlu kita kawal bagaimana keberjalanan dari pengajuan pendanaan di teman-teman fakultas begitu. Apakah memang menemui hambatan, apakah memang menemui kesulitan, lantas dari mana kesulitan dan hambatan itu kita pecahkan dan kita bisa alokasikan ataupun kita advokasikan, bahwasanya alokasi pendanaan itu akan naik seiring waktunya dengan kebutuhan dari mahasiswa. Kemudian poin yang kedua dari kemahasiswaan adalah UKT. Dalam hal ini, MWA Undip UM akan berjalan sinergis dan juga harmonis bersama teman-teman eksekutif di Universitas Diponegoro dalam hal banding UKT ataupun hal lainnya yang berurusan dengan permasalahan UKT. Di lain hal, ada alternatif ataupun usulan terkait pengawalan UKT ini, bahwasanya birokrat kampus pernah menyatakan pernyataan bahwasanya pendapatan UKT dari Universitas Diponegoro itu naik bukan karena penambahan pendaftaran dari mahasiswa, tetapi adanya perubahan klasifikasi kuota golongan UKT dari mahasiswa baru. Hal ini perlu kita kawal bahwasanya dari tahun ke tahun ke depan, bahwasanya kita bisa mengawal kuota dari golongan UKT rendah itu bagi mahasiswa baru tetap berjalan ataupun tetap banyak pada intinya nanti pada realitanya, sehingga kesejahteraan mahasiswa khususnya mahasiswa baru itu ke depannya dapat kita pastikan kebaikannya ke depannya begitu. Intinya adalah kuota golongan UKT rendah bagi mahasiswa baru itu tetap kita kawal ke depannya. Kemudian poin keempat adalah isu kesejahteraan mahasiswa. Dalam hal ini ada poin-poin turunannya, diantaranya kekerasan seksual, kesehatan mental, dan juga isu-isu terkait di fakultas teman-teman masing-masing begitu. Kemudian yang poin keempat adalah pengembangan kemahasiswaan PSDKU. Banyak ataupun sering dijumpai teman-teman PSDKU itu juga sering mengeluhkan ke teman-teman BK yang Undip UM, keberjalanan kemahasiswaan di PSDKU itu sangat bisa dibilang jomplang dibandingkan dengan teman-teman mahasiswa di kampus utama. Pernyataan birokrat kampus juga pernah menyatakan pelayanan mahasiswa di kampus utama ataupun kampus non utama itu bersifat sama, baik itu di kampus utama Undip di Tembalang maupun di PSDKU begitu. Lantas, hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana keberjalanan sosialisasi ataupun arus informasi dari birokrat kepada teman-teman mahasiswa. Kemarin sempat dijumpai adanya tidak sinkron
dari pihak birokrat kampus itu untuk memberikan sosialisasi ataupun informasi ke teman-teman PSDKU. Teman-teman PSDKU mengeluhkan informasi yang didapatkan tidak sama ataupun tidak komprehensif, sehingga keberjalanan 2 poin khususnya alokasi pendanaan bagi Ormawa dan juga alur kegiatan dari teman-teman kemahasiswaan itu sulit untuk diwujudkan begitu. Hal itu yang perlu kita kawal dan perlu kita perbaiki ke depannya. Kemudian bidang ketiga adalah keuangan. Yang perlu diperhatikan adalah pengawalan dana silpa Undip. Undip dalam laporan keuangannya, dana silpa yang terhimpun sudah mencapai angka kurang lebih 2 triliun. Hal ini perlu kita ketahui dalam peraturan Menteri Keuangan, jika memang silpa di suatu lembaga institusi pendidikan bertahan ataupun mengendap hingga hampir 4 tahun, maka dana tersebut akan menjadi objek kena pajak. Hal ini perlu kita kaji penggunaan dari dana silpa Undip ini, apakah memang akan dialokasikan pada hal yang sebenarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau akan diendapkan ataupun menjadi objek kena pajak dan tidak menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi kemahasiswaan begitu. Kedepannya kita akan kawal dari alokasi penggunaan dana silpa Undip ini. Bisa slide selanjutnya. Kemudian mengenai BKM Undip UM, apa yang akan dilakukan BKM Undip UM ke depannya? Yang pertama adalah menjaring aspirasi, kemudian membuat kajian, yang ketiga adalah penyedia akses cepat informasi, kemudian yang keempat berjejaring dan juga menjadi support ataupun supporting system bagi MWA Undip UM. Slide selanjutnya. Berikut struktur kepengurusan BK MWA Undip UM tahun 2022. Kurang lebih hampir sama dengan keberjalanan BK MWA Undip UM tahun 2021. Namun di sini adanya penggantian nama dari bidang kajian menjadi bidang analisis dan kajian strategis. Kemudian terdapat 2 biro, biro dan biro Medinfo, dan bidang lainnya sama seperti keberjalanan tahun ini, ada bidang humas dan bidang penelitian dan pengembangan. Slide selanjutnya. Berikut nilai-nilai yang harus diterapkan oleh seluruh fungsionaris BKM Undip UM tahun 2022. Ada yang nilai solid, profesional, kolaboratif, dan moderat. Slide selanjutnya. Berikut program unggulan ataupun inovasi yang akan saya bawa di tahun 2022 untuk mengakomodir dari misi yang diturunkan dari visi di awal tadi. Adanya program kerja lekas atau lembar kisah fakultas ataupun sekolah, di mana program kerja ini adalah kunjungan dari BK MWA Undip UM bersama MWA Undip UM kepada teman-teman fakultas secara langsung dari masing-masing fakultas dengan mengangkat tema diskusi terkait dengan permasalahan yang aktual yang ada di fakultas teman-teman masing-masing. Kemudian dari itu diharapkan adanya penyerapan aspirasi dan juga data terkait permasalahan yang terkait dengan fakultas. Kemudian bisa kita rencanakan advokasi yang berkelanjutan ke birokrat kampus ataupun majelis wali amanat. Kemudian yang kedua adanya diskusi terbuka. Diskusi ini bersifat terbuka bagi seluruh mahasiswa dengan mengangkat tema yang relevan ataupun aktual yang berkaitan dengan Universitas Diponegoro. Kemudian kita akan mendatangkan birokrat kampus yang berkaitan yang bisa menjawab permasalahan tersebut pada mahasiswa secara langsung. Kemudian yang ketiga adanya program Kepoin Kampus ataupun program yang menyajikan infografis ataupun pamflet mengalami perkembangan kondisi kampus terkini, baik itu mengalami tentang kemahasiswaan, pembangunan sarana prasarana ataupun hal yang lainnya yang berkaitan dengan KESMA ataupun kesejahteraan mahasiswa Undip. Slide selanjutnya. Mungkin itu bagaimana perencanaan ataupun penggambaran arah gerakan dari MWA Undip UM tahun 2022. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Alim atas pemaparannya. Sebelum memasuki sesi berikutnya, kita akan break terlebih dahulu, kurang lebih 30 menit, karena takutnya terpotong oleh azan maghrib. Jadi nanti akan dilanjut di jam 18:15. Buat teman-teman partisipan, teman peserta dapat kembali bergabung untuk di sesi question and answer publik di jam 18:15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Untuk seluruhnya dipersilakan untuk beristirahat terlebih dahulu.
kasih.